Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya harap teman-teman selalu ada dalam keadaan baik-baik saja, sehat, dan teman-teman selalu berbahagia dimanapun teman-teman berada. Oke Mang, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan sebuah cerita dari seseorang. Ya, kita sebut saja dia Jali. Jali dan rombongannya mengalami kejadian mengerikan ketika mereka sedang melakukan pendakian ke Gunung Merbabu. Nah, kira-kira kejadian apa saja yang mereka alami? Simak terus ceritanya sampai akhir. Tapi, sebelum ke cerita, alangkah lebih baiknya jika teman-teman mensupport dulu channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe. Silahkan like buat yang suka, dislike buat yang tidak suka, dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih teman-teman. Tidak dijelaskan kapan kejadian ini terjadi. Tapi pada saat itu, Jali dan 6 temannya melakukan pendakian ke sebuah gunung yang terkenal sangat indah, yaitu Gunung Merbabu. Mereka semua berasal dari kota Semarang. Untuk menuju base camp, Jali dan teman-temannya ini menggunakan sepeda motor. Di tengah perjalanan, tepatnya di daerah Salatiga, salah satu motor dari teman Jali mengalami ban bocor. Untungnya tidak jauh dari mereka ada bengkel motor yang juga menyediakan jasa tambal ban. Sembari menunggu motor temannya, di sana mereka bercanda gurau sambil membicarakan hal-hal mistik yang berkaitan dengan Gunung Merbabu. Lalu teman Jali yang bernama Bagus berkata, "Lu pade pernah denger gak? Kalau di Merbabu itu udah banyak pendaki yang hilang." "Iya sih, gua pernah denger. Tapi ya udahlah, jangan terlalu dipikirkan. Yang ada ntar kita malah gak asik mendakinya karena mikirin hal-hal kayak gitu." Tapi ngomong-ngomong, pendaki yang hilang itu dikarenakan apa ya? Apakah mereka tersesat dan gak bisa pulang? Atau mereka digondol setan? Mendengar percakapan mereka, si tukang tambal ban langsung menimpa omongan si Baron. Kalian yang mendaki aja mas, jangan mikirin hal-hal buruk, apalagi hal mistis. Ya, selama kalian berkunjung sebagai tamu yang baik, mereka juga akan menyambut kalian dengan baik. Percaya deh sama saya. Lah, emangnya Bapak pernah ngedaki ke sana? Kamu tuh ya, asal kamu tahu aja, semasa muda saya cukup aktif mendaki mas. Sebagian gunung di Jawa sudah saya datangi. Walah, keren banget pak. Udah, nih banyak udah selesai. Kalian bisa lanjut. Setelah Baron membayar biaya servis dan mengucapkan terima kasih, mereka bergegas melanjutkan perjalanan menuju base camp. Singkat cerita, sekitar pukul 1 siang, mereka semua sampai di base camp. Sebagian dari mereka pergi mengurusi maksi, dan sebagian lagi mempacking ulang barang bawaan. Setelah semua beres, mereka bersiap melakukan pendakian. Dan sekitar pukul 1:30, mereka pun mulai berjalan. Ketika mereka sampai di sekitaran hutan pinus, Li, pinjem korek gua. Saat itu Jali membuka tas kecil yang dia bawa. Ternyata korek dan rokoknya itu tidak ada di sana. Ya elah, kayaknya rokok sama korek gua ketinggalan di base camp, Ron. Bentar ya, mumpung belum jauh juga nih, gua balik lagi aja ngambil rokok. Bisa berabe kalau gak ada rokok. Ya elah, Li. Yaudah, cepet Gi. Kita tunggu di sini aja ya. Oke, Ron. Jali pun kembali berjalan turun. Saat Jali menuju base camp, di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang pendaki perempuan. Jali menegur pendaki itu. "Mbak, sendirian aja?" "Enggak mas, saya bareng teman-teman saya." "Oh, tak kira dewean mbak. Ya wis mbak." Tanpa percakapan lebih lanjut, akhirnya Jali meneruskan perjalanan menuju base camp.
Ketika sampai di base camp, dia langsung ke tempat ketika packing tadi. Dan untungnya, rokok dan juga korek masih ada di sana. Setelah mengambil rokok, Jali langsung kembali menuju teman-temannya. Singkat cerita, Jali sampai kembali ke tempat teman-temannya menunggu. Ada, Li? Ada. Ya wis, lanjut wae yuk. Mereka kembali berjalan. Saat itu, Bagus yang jalan paling depan, diikuti teman yang lain. Sedangkan Baron dan Jali, mereka posisinya di belakang. Jarak dari base camp menuju pos 1 ini lumayan panjang. Tapi untungnya jalannya banyak yang datar. Jadi mereka semua tidak mengalami kelelahan yang signifikan. Ron, lu tadi lihat ada cewek yang ngedaki sendirian gak? Cewek apaan? Pas gua balik ke base camp, tadi tuh gua berpapasan sama pendaki cewek. Dia jalan sendirian, tapi katanya dia bareng teman-temannya. Yang gua aneh, gua gak lihat teman-temannya. Selama lu turun, gak ada pendaki yang lewat, Li. Beneran deh. Kalau gak percaya, tanya yang lain deh. Jali masih berpikir positif. Ya mungkin pendaki itu berhenti dulu untuk nunggu teman-temannya. Tapi kalau dia berhenti, harusnya ketemu lagi dong sama Jali pas balik ke lokasi teman-temannya itu. Tapi Jali tidak terlalu memikirkan itu, dan dia pun kembali berjalan mengikuti teman-temannya yang lain. Sebenarnya selama perjalanan mereka itu tidak menemui hal aneh. Hingga akhirnya ketika sampai di pos 3, Jali dan Baron ini terisolir dari teman-temannya yang lain. Teman-temannya sudah di depan, sedangkan mereka masih jauh di belakang. Semua itu dikarenakan mereka berdua cukup sering berhenti buat sekedar menghisap rokok. Ron, si Bagus sama yang lain udah jauh tuh. Ya udahlah, biarin aja. Kan kita mau camp di Sabana 1. Ya pastinya mereka juga di sana. Mereka berdua lihat kalau di pos 3 ini sudah cukup banyak tenda yang berdiri. Setelah beberapa saat, mereka berdua kembali berjalan menuju Sabana 1. Jalur dari pos 3 menuju Sabana 1 ini bisa dibilang jalurnya paling berat. Karena tanjakannya lumayan bisa garuk lutut. Saat itu jam sudah menunjukkan sekitar pukul 5 sore. Dan dari bawah lembah, si Jali ini mendengar seperti ada suara rintihan perempuan. Loh, itu suara apaan, Ron? Lu denger gak? Iya, Li, suaranya dari bawah. Suara rintihan itu seperti suara seorang perempuan yang kesakitan. Suaranya membuat Jali dan juga Baron merinding. Udah, Li, biarin aja. Mendingan sekarang lu jalannya agak dicepetin ya. Jangan lambat. Kenapa lu, Ron? Lu takut ya? Takut? Ya iyalah. Gua ngeri tahu kalau tiba-tiba ada orang yang rangkak dari bawah terus ngejar kita. Alah, lebay lu. Saat itu mereka berdua masih sempat buat bercanda. Hingga akhirnya suara rintihan itu semakin terdengar jelas dan juga dekat. Karena mereka berdua sudah merasa terancam, jadi mereka pun mulai mempercepat langkahnya. Hingga akhirnya mereka sampai di Sabana 1. Sesampainya di Sabana 1, Jali dan Baron langsung mencari tenda Bagus dan teman-temannya. Mereka cukup kebingungan karena begitu banyak tenda yang ada di sana. Lalu, Jali, Li, Ron. Terdengar suara Bagus memanggil mereka. Lah, itu Bagus. Oi, Gus. Lu berdua lama banget sih. Sorry. Tadi gua sama Jali diganggu sama suara aneh, Gus. Udahlah, gak usah ngarang. Ya udah, tenda gua di sana. Kalau teman-teman yang lain sebelah sana, agak jauh sih. Soalnya penuh sama tenda pendaki lain. Nih bocah. Dikasih tahu kalau gua dengar suara nangis, malah gak percaya. Udah. Mendingan cepet diriin tenda. Gua udah lapar nih. Ya udah, ayo. Dan akhirnya mereka menuju ke tempat tenda Bagus. Setelah sampai di sana, Jali dan Baron mendirikan tenda tepat di samping tendanya Bagus.
Sedangkan tenda teman-teman mereka agak jauh, tapi masih bisa terlihat dari posisi tenda Bagus. Singkat cerita, selesai tenda didirikan, Jali dan Baron langsung memasak dan setelah itu mereka makan. Sambil makan, Baron menceritakan kepada Bagus tentang kejadian yang dia alami tadi. Ketika Baron bercerita, tiba-tiba, "Mbak, Mbak!" Jali memanggil seseorang. Ketika Baron menanyakan siapa yang Jali panggil, Jali menjawab kalau itu pendaki perempuan yang berpapasan ketika dia sedang menuju base camp tadi. Saat Jali memanggil perempuan itu, dia menoleh dan melemparkan senyum ke arah Jali, Baron dan juga Bagus. Tapi perempuan itu tidak berhenti, dia terus berjalan. Sebenarnya Baron merasa aneh dengan pendaki perempuan itu. Tapi karena sudah mulai ngantuk, jadi Baron pun tidak ambil pusing. Dia memilih untuk segera tidur. Sebelum tidur, Bagus mengingatkan kepada Jali dan juga Baron kalau summit akan dilakukan pada pukul 3 subuh karena teman-teman yang lain ingin menyaksikan sunrise gunung merbabu. Setelah itu, Jali dan Baron masuk ke dalam tenda. Sementara Bagus di tenda yang berbeda. Singkat cerita, Baron sudah tertidur, sedangkan Jali masih terjaga. Entah apa yang terjadi dengan Jali. Sebenarnya dia sudah sangat ngantuk, tapi matanya tidak mau terpejam. Jali pun mengeluarkan MP3 player yang dia bawa, lalu memasang headset di telinganya. Sebelum sempat Jali menekan tombol play, tiba-tiba dari arah luar terdengar ada suara. "Permisi. Permisi, Mas, permisi." Suara itu terdengar sangat jelas. Jali ragu antara mau membuka tenda atau tidak. Lalu, "Udah, buka saja, buka." Terdengar suara Baron yang menyuruh Jali untuk membuka pintu tenda. Tapi ketika dilihat, saat itu Baron masih dalam keadaan tertidur. Jali semakin ragu untuk membuka pintu tendanya. Dan tiba-tiba, Baron yang semula tidur, kini dia sudah ada di posisi duduk. Lalu dia merangkak ke arah pintu tenda dan membuka pintu tendanya. Setelah pintu tenda terbuka, Baron kembali ke posisinya. Dia kembali tertidur. Ya bisa dibilang, si Baron ini seperti yang ngigau atau tidur berjalan. Jali merasa heran dengan tingkah si Baron ini. Dan ketika Jali melihat ke arah luar, nampak ada satu pendaki sedang duduk membelakangi dia. Jali pun menegur pendaki itu. Ketika pendaki itu menoleh, ternyata itu pendaki perempuan yang Jali temui ketika dia kembali ke base camp tadi. Tanpa ragu, Jali keluar dari tenda. Dan, "Loh, Mbak, teman-temannya mana? Kok sendirian aja?" Pendaki itu berkata kalau teman-temannya ada di tenda. Dia keluar karena dia tidak bisa tidur dan mencari teman untuk ngobrol. "Mas, saya titip tas di tenda Mas ya." "Loh, kenapa dititipin di saya, Mbak?" "Tapi ya udah, Mbak, sini saya masukin tenda." Sebenarnya Jali merasa curiga karena ia ngapain di tempat camp dia masih bawa tas, bukannya disimpan di tenda gitu. Tapi ya sudahlah. Kebetulan langit saat itu sangat cerah, bintang juga nampak menghiasi langit. Jali dan perempuan itu mengobrol, hingga akhirnya tanpa disadari, Jali pun tertidur di depan tenda, di samping pendaki perempuan itu. Entah berapa lama Jali tertidur. Lalu, Jali, lu ngapain tidur di luar? Udah mau summit ya, Gus?" "Iya, udah jam 3 lebih nih. Teman-teman yang lain udah pada siap tuh." Tidak lama setelah itu, Baron bangun dan dia keluar dari tenda. Lalu, Li, semalam lu kemana? Kok kagak ada di tenda? Tahu gak lu, pas gua kebangun, tadinya gua mau nyari lu ke tenda Bagus, tapi kagak jadi. Soalnya gua denger
rintihan itu lagi. Dan suaranya itu persis depan tenda kita. Alah, ngigau lu Ron. Semalam gua di luar, ngobrol sama pendaki lain. Baron dan Jali berdebat kecil. Mereka kekeh dengan pendiriannya masing-masing. Jali merasa kalau semalam dia itu mengobrol dengan pendaki perempuan. Sedangkan si Baron, dia mendengar ada suara perempuan merintih di depan tendanya. Dan ketika Bagus menanyakan kepada Jali, di mana pendaki itu sekarang, Jali tidak bisa menunjukkannya. Jali hanya bilang, mungkin dia udah kembali ke tendanya. Teman-teman yang lain sudah mengajak Bagus untuk melakukan summit. Dan akhirnya Bagus, Baron, dan teman-teman yang lain mulai berjalan menuju Sabana 2 dan akan dilanjutkan menuju puncak Genteng Songo. Tapi saat itu Jali berkata, lu pada duluan aja ya, ntar gua nyusul. Gua mau ngisi perut dulu nih, lapar gua. Ya udah, lu hafalkan jalannya. Tenang aja, ini kan bukan pertama kali gua ke Merbabu. Ya bagus deh. Dan akhirnya Jali ditinggal sendirian di tenda. Singkat cerita, setelah beberapa saat, Jali bersiap menyusul teman-temannya yang lain. Ketika dia akan membawa tas kecilnya, di dalam tenda dia melihat ada sebuah tas. Jali ingat kalau itu tas pendaki perempuan yang semalam ngobrol bersamanya. Awalnya Jali ingin mengembalikan tas itu, tapi karena Jali tidak tahu letak tenda pendaki perempuan itu, jadi Jali mengurungkan niatnya dengan harapan nanti dia akan bertemu dengan pendaki itu ketika summit. Dan Jali pun mulai berjalan menuju puncak. Sabana 2 terlewati, hingga akhirnya dia bertemu kembali dengan pendaki perempuan itu. Lalu Jali memanggil dan menghampiri pendaki itu. Mbak, semalam tasnya ketinggalan ya di tenda saya? Iya mas, soalnya masnya tidur, mau saya bangunkan gak enak. Oh, gak apa-apa mbak. Oh iya mbak, mau ke puncak juga. Teman-teman mbak di mana mbak? Perasaan dari semalam saya nggak lihat. Iya mas, saya mau ke puncak. Mereka sudah duluan di depan. Oh, udah duluan. Ya udah mbak, bareng aja. Iya mas. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk berjalan bersama. Melihat langit pagi itu yang sangat bagus, jadi Jali menyempatkan untuk mengambil beberapa foto. Saking asiknya Jali mengambil foto, sampai-sampai dia tidak sadar kalau pendaki perempuan itu sudah tidak ada di dekatnya. Loh, kemana tuh cewek? Jali pun mencoba mencari dan bertanya kepada beberapa pendaki yang ada di sana mengenai pendaki perempuan itu. Tapi para pendaki yang ada di sana mengaku kalau dari tadi mereka tidak melihat ada perempuan yang berjalan dengan Jali. Bahkan ada satu pendaki yang berkata, sebenarnya saya bingung mas, dari tadi saya perhatiin kalau masnya itu bicara sendiri. Mendengar itu Jali pun mengelak kalau dia tidak bicara sendiri. Dan Jali menjelaskan kalau tadi yang berbicara dengan dia itu pendaki perempuan yang entah berasal dari kelompok mana. Saat itu Jali berpikir kalau pendaki perempuan itu sudah jalan duluan menuju Genteng Songo. Dan dia pun melanjutkan perjalanan menuju puncak. Singkat cerita, di Genteng Songo Jali kembali bertemu dengan teman-temannya. Dia pun langsung menanyakan tentang pendaki perempuan itu. Tapi tidak ada satupun dari teman-temannya yang melihat. Lantas Jali berpikir kalau pendaki perempuan itu kembali turun karena kelelahan. Li, perasaan dari kemarin lo ngomong pendaki perempuan. Sementara gua sama yang lain gak pernah lihat pendaki perempuan itu. Gua berpikir deh, apa mungkin pendaki perempuan yang lo ceritain itu, dia itu bukan manusia? Ya gak mungkin lah Ron, jelas-jelas semalam gua ngobrol bareng dia. Lu semalam ngigo apa gimana sih? Pas pendaki perempuan itu depan tenda kita, lu sendiri kan yang bukain tendanya? Hah? Gua bukain tenda? Enggak, gua tidur. Dan pas gua kebangun, gua udah lihat lu gak ada di tenda. Baron pun menyangkal
kalau semalam dia tidak melakukan itu. Semalam itu Baron hanya mendengar ada suara rintihan perempuan yang dia dengar bersama Jali saat menuju Sabana 1. Karena sudah cukup siang dan di puncak juga sudah mulai sepi, akhirnya mereka memutuskan untuk turun kembali menuju tempat camping. Sesampainya di Sabana 1, ternyata sudah banyak tenda yang dibongkar. Bahkan sudah banyak juga pendaki yang turun. Jali segera mendatangi satu persatu tenda yang tersisa untuk mengembalikan tas pendaki perempuan itu. Tapi Jali tidak menemukannya. Sebenarnya Jali juga sudah menanyakan kepada beberapa pendaki yang ada di sana mengenai perempuan itu, tapi tidak ada satupun yang mengenalinya. Akhirnya Jali kembali ke tendanya dan gua gak ketemu sama pendaki itu. Coba deh, lu inget-inget, apa bener semalam lu tuh ngobrol sama orang itu? Apa jangan-jangan lu halu? Atau seperti yang gua bilang, kalau pendaki itu bukan manusia? Tapi Jali tetap yakin kalau semalam dan tadi pas mau summit, dia itu berinteraksi dengan pendaki itu. Akhirnya Jali mempersilahkan Bagus dan teman-temannya untuk turun duluan dan memintanya untuk menunggu di base camp. Gus, lu sama teman-teman yang lain turun duluan aja ya. Gua masih penasaran sama pendaki itu. Jadi gua mau nunggu dulu. Tapi gua janji deh, sebelum jam 5 gua juga udah di base camp. Bagus setuju. Di saat Bagus dan teman-teman yang lain turun, Jali dan Baron masih berada di Sabana 1 untuk menunggu pendaki perempuan itu. Tapi sudah lebih dari 1 jam, pendaki itu tidak kunjung datang. Karena penasaran, akhirnya si Baron membuka tas milik pendaki itu. Di sana Baron hanya menemukan jaket, sleeping bag, dan dompet yang berisi identitas. Lalu, Li, mungkin aja pendaki itu udah balik duluan ke base camp, terus dia lupa bawa tasnya. Gini aja deh, mendingan sekarang kita turun, terus kita cari dia di base camp. Kalau kita tetap gak bisa nemuin orang itu, kita balikin aja tasnya. Ini ada alamatnya. Hah? Bener juga ya. Emang ada alamatnya? Ada. Nih, coba gua lihat, Ron. Setelah itu, Jali dan Baron mulai berjalan turun. Singkat cerita, sekitar pukul 4:30 sore, Jali dan Baron sampai di base camp. Di sana hanya tersisa Bagus dan satu temannya yang bernama Yudis. Sementara teman-teman yang lain sudah pulang duluan. Di sana pun Jali kembali mencari keberadaan pendaki perempuan itu. Tapi hasilnya sama. Jali tidak bisa menemukannya. Akhirnya, Jali memutuskan untuk mengantar tas itu langsung ke rumahnya. Karena kebetulan daerahnya itu terlewati jika mereka akan kembali ke Semarang. Jadi bisa sekalian. Pukul 5 sore, Jali, Baron, Bagus dan juga Yudis mulai meninggalkan base camp. Dan mereka semua menuju alamat rumah pendaki perempuan itu. Tidak sulit menemukan alamatnya, karena rumahnya itu tidak jauh dari jalan utama. Sesampainya di rumah pendaki itu, nampak ada ibu-ibu yang belum begitu tua. Nampak dari kejauhan sosok ibu itu memandang ke arah Jali dan teman-temannya. Mereka pun mendekat ke arah ibu itu. Lalu, "Permisi Bu, maaf Bu, apa betul ini rumahnya saudari Ratna?" Ibu itu hanya terdiam. Lalu, dia nampak meneteskan air mata ketika Jali menyebut nama Ratna. "Bu, maaf Bu, apa yang membuat Ibu sedih? Apa ada perkataan saya yang salah Bu?" "Tidak Dek, maaf, maksud adik-adik kemari mencari Ratna ada keperluan apa ya?" Di sana pun Jali menjelaskan kalau dia ingin mengembalikan tas kepunyaan Ratna yang tertinggal di tendanya. Jali juga menceritakan pertemuannya dengan Ratna kepada sosok ibu itu.
Ketika mendengar cerita dari Jali, sang ibu langsung mengajak Jali dan teman-temannya untuk masuk ke dalam rumah. Di ruang keluarga nampak foto pendaki perempuan itu. Iya, itu foto Ratna. Lalu mereka langsung menuju halaman belakang dan ibu itu menunjukkan makam yang ada di halaman belakang rumahnya. Maaf Bu, maksudnya ini apa ya? Iya Dek, itu kuburan tanpa jasad punya Ratna. Hah? Iya Dek, karena 3 tahun yang lalu Ratna hilang ketika dia mendaki ke Gunung Merbabu. Ketika dia mendaki bersama teman-temannya, dan sampai sekarang jasadnya Ratna tidak bisa ditemukan. Mendengar itu Jali langsung shock dan kakinya langsung mendadak lemas. Tanpa disadari, air mata Jali keluar dengan sendirinya. Bu, ini tas Ratna Bu. Saya mau mengembalikannya. Mungkin Ratna menitipkannya kepada saya agar bisa diberikan kepada ibu. Subhanallah. Ternyata Ratna memilih kamu untuk mengembalikan ini kepada ibu. Ibu itu pun langsung mengeluarkan semua isi tasnya. Dan ibu itu seperti mencari sesuatu di dalam tas itu. Nampak ada bungkusan berwarna hitam. Dan ternyata isinya adalah cincin emas. Dan ada sepucuk kertas yang bertuliskan, "Selamat ulang tahun Ibu. Ratna sayang banget sama Ibu. Ibu sehat-sehat ya. Ibu jaga kesehatan. Ratna cinta sama Ibu. Ratna sayang sama Ibu. I love you Ibu." Ibu itu kembali menangis sambil membaca sepucuk surat dari Ratna. Lalu sang ibu bercerita kepada Jali dan teman-temannya. Ternyata Ratna itu dinyatakan hilang 3 hari sebelum ibunya berulang tahun yang ke-50. Dan entah kebetulan atau tidak, 3 hari lagi sang ibu akan merayakan ulang tahun yang ke-53. Oh iya, sekedar informasi ya. Jadi sejak umur 10 tahun, Ratna ini hanya hidup berdua bersama ibunya. Ayahnya sudah meninggal. Saat itu Jali merasa kalau tugasnya sudah selesai dan mereka semua berpamitan untuk pulang menuju Semarang. Sebenarnya sang ibu menyuruh mereka untuk istirahat sejenak atau menginap 1 malam di rumahnya. Tapi Jali dan teman-temannya merasa canggung dan akhirnya mereka pulang menuju Semarang sekitar pukul 7:30 malam. Alhamdulillah mereka semua bisa selamat sampai ke rumahnya masing-masing. Oke teman-teman, itu dia pengalaman yang sangat luar biasa yang dialami oleh Jali dan teman-temannya ketika mereka bertemu dengan sosok Ratna yang hilang 3 tahun di Gunung Merbabu. Asli Mang, saya sampai sedikit nangis pas baca cerita ini. Kok bisa ya? Baru setelah 3 tahun hilang, sosok Ratna ini memberikan kado ulang tahunnya kepada sang ibu melalui Jali. Kenapa tidak di tahun pertama gitu? Ya mungkin ada tujuan tersembunyi atau tujuan tertentu dari Ratna. Ya Allahu alam, tidak ada yang tahu tujuannya apa. Nah, setelah teman-teman mendengar kisah ini, kira-kira pelajaran apa yang bisa teman-teman ambil? Dan buat teman-teman yang berargumen atau berdiskusi atau berkomentar, silahkan ya tulis di bawah. Oke? Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.